Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kita ke depan ya. Jadi kemarin di semester 1 kita membahas tentang REST API book save ya. Tak lupa kita juga sudah belajar tentang server. Nah, nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya untuk tentang server ya. Kali ini kita akan mendalami lebih lanjut tentang REST API tapi dengan struktur yang lebih baru, yaitu menggunakan OOP ya, Object Oriented Programming gitu ya. Oke, pada proyek kali ini kita masih tetap sama menggunakan book save, cuman kita levelnya menjadi 2 ya sekarang, karena nanti bisa kalian lihat ini bentuk front endnya terdapat login juga, dan ini adalah halaman ketika sudah masuk ke dalam sebuah admin panel gitu ya kita sebut. Jadi kalau kita belum bisa masuk ke sini ya, maksudnya gini, kalau kita belum bisa apa ya namanya ya, kalau kita belum bisa kalau kita belum melakukan login ya, belum melakukan login, itu kita nggak bisa masuk ke sini gitu ya, harus melalui autentikasi login dulu. Nah, tak lupa di sini juga saya sudah siapkan tentang registrasi ya kan. Bisa registrasi dulu kalau nanti belum punya akunnya. Oke, kita langsung kita lanjut ke tampilan front endnya. Ini adalah tampilan front endnya. Nah, nanti kalian akan disuruh, sebentar ini saya hapus dulu ya untuk local storage-nya. Nah, ini ya. Tak lupa kita wajib memasukkan ini deh. Nah, base URL. Nah, ini silahkan arahkan ke REST API kalian yang sudah kalian buat ya. Ini buat testing aja di sini ya. Ini sudah saya siapkan di online. Silahkan kalian buat sendiri boleh. Nah, ini nanti endpointnya REST API-nya silahkan kalian arahkan ke proyek yang kalian sudah buat. Nah, ini kebetulan saya sudah buat, sudah jadi. Saya taruh di fix REST API book save. Nah, ini saya oke. Hasil. Nah, dia akan nyimpen di local storage ya. Ini di area browsernya. Nah, kalau sudah tinggal refresh, tinggal masukkan misal saya belum daftar gitu ya, saya registrasi dulu, misal zuzu gitu ya @gmail.com, terus ini nama ya, zuzu, ini emailnya Zuzu, passwordnya saya samakan dengan email aja, zuzu gitu aja ya, zuzu. Daftar, registrasi berhasil. Oke, mungkin kita bisa cek ini juga ya. Nah, biar lebih enak juga. Oke, ntar ini saya perbesar biar kelihatan. Zuzu @gmail terus @gmail.com, terus passwordnya Zuzu. Ini ya, komunikasi antar FE dan juga BE di sini di network. Silahkan pilih fetch XHR login. Nah, muncul kan dia. Nah, kalau kita lihat oke. Nah, muncul nah kan ya, komunikasinya ada di sini tuh ya. Ini kebetulan masih kosong, kita bisa isi, buku belum dibaca misalkan ya. Terus ini kita buat judulnya Harry Potter, pembuatnya Michael, tahun terbit 1996. Kita lihat bukunya, kita random aja bukunya ya, saya nggak mempersiapkan soalnya, saya random aja ini, misal kita tambah. Nah, berhasil diproses book. Nah, ini deh ya. Nah, ini sudah dikirim, title, author, year, filenya juga berbentuk binary, terus hasilnya ini. Nah, coba kita cek, lihat bukunya. Nah, muncul juga ya gambarnya. Nah, seperti itu. Kita nanti bisa logout, kita search, ini belum bisa ya, pengguna juga masih belum ada. Nggak masalah, yang penting ini kita nanti belajar hal baru tentang membuat data dan juga upload file ya gitu. Filenya nggak hanya image saja, tapi bisa PDF di sini nanti gitu. Ini ya.
Ini target kita nanti. Nah, agar bisa mencapai target ini, kita nanti bikin REST API-nya terlebih dahulu secara bersama-sama menggunakan praktikum yang sudah dibuat gitu ya. Sambil saya buat video kayak seperti ini. Oke. Kita di proyek web Bookchef level 2 ini dulu kan kita menggunakan semester 1 itu ya, itu menggunakan teknik kode PHP prosedural ya kan, masih teknik standar lah, natif bahasanya gitu, masih bawaannya. Nah sekarang kita kepingin yang lebih advance, lebih baik lagi, lebih level lagi gitu ya kan. Nah kita nanti menggunakan teknik PHP OOP, Object Oriented Programming. Nah harapannya nanti kelas 3 itu kalian itu belajar Laravel ya, framework PHP Laravel ya kan. Nah ini sudah saya samakan ini, jadi proyek kali ini hampir mirip dengan Laravel gitu, hampir ya kan itu. Nah nanti harapannya seperti kalau di Laravel itu nanti ada roots. Roots itu ibaratnya alamat gitu loh, alamat kayak gini, endpoint ini kayak alamat. Nah agar bisa dikelola, nah nanti kita pengen persis seperti Laravel. Contohnya kayak gini. Nah bentuknya kayak gini nanti rootnya yang kita buat, root get bla bla bla, ini alamatnya, terus function callbacknya dan sebagainya. Ini bentuknya, harapannya kita nanti akan seperti ini gitu. Oke kita lanjut. Nah sebelum kita memulai sebuah bikin proyek gitu ya, kita harus memikirkan dokumentasinya dulu, atau kita memikirkan konsepnya terlebih dahulu. Nah ini sudah saya siapkan ya kan, jadi saya sudah buat dulu. Jadi sebelum saya ngoding itu saya bikin ini dulu ya, nanti enaknya gimana, kalau salah pesannya gimana. Tadi kan dari kasusnya tadi kan kita bisa login sama bisa menambahkan buku, berarti kemungkinan ada 2 tabel tuh, ada tabel user sama tabel book gitu kan. Nah di sini dokumentasinya kalau user itu ada di out di sini, bisa kalian kunjungi ya, di sini muncul seperti ini. Pilih yang out dulu. Nah di sini saya jelaskan ya sedikit. Nah untuk dokumentasi apa yang sudah kita siapkan, yaitu inginnya nanti bisa melakukan registrasi. Jadi REST API piye caranya ben iso melakukan registrasi ya kan. Nah di sini terus registrasinya seperti ini. Ini struktur endpointnya berbentuk post. Ini endpoint alamat endpointnya, URL-nya seperti ini. Out registrasi. Nah request body-nya berhubung ini post, ini request body-nya ini name, email, password, ini harus dikirim semua ya. Kalau nanti ini dikirim semua dan sesuai, nanti akan dapat respon 200, berarti artinya sesuai berhasil gitu ya. Nah nanti kalau berhasil ini bentuk responnya. Nah nanti kita buat persis seperti ini itu respon body error 400. Ketika request tidak sesuai seperti ini gitu ya. Misalnya tidak sesuai kenapa, misal name sama email nggak dikirim, nah itu bisa jadi ya. Oke kita lanjut. Kalau responnya 500 gimana? Nah 500 ini nanti bisa jadi kemungkinan salah database atau salah codingan kalian. Nah itu nanti masuk ke sini ya, masuk ke kode 500. Login user API spesifikasi endpoint post SMKTI REST API Bookchef level 2 bla bla bla. Oke request body. Nah sekarang kita masuk ke bagian tahap login ya. Untuk login itu nanti menggunakan post, ini alamatnya dan sebagainya. Ini harus wajib ya, email sama password. Kalau berhasil nanti dia mengirimkan seperti ini bentuknya, ada data diri dari Ronaldo ya kan, terus nanti ada token. Nah token ini yang nanti akan kita buat sebagai autentikatornya ya, authorizationnya gitu. Oke terus kita masuk ke bagian ini. Ketika error nanti seperti ini, tidak lengkap karena email harus wajib diisi, password juga harus diisi ya. Terus sama ini, ketika nanti email atau passwordnya salah nanti munculnya kayak gini ya. Ini kalau kodenya salah atau databasenya tidak ditemukan. Nah terakhir di out itu nanti butuh yang namanya current ya.
dengan membawa sebuah token. Nah, token ini diambil dari mana? Diambil dari sini, Rek. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah melakukan login, token ini harus disimpan ya. Nanti disimpan itu harusnya. Gitu. Nah, kalau mengunjungi current user API, dia menggunakan get, ini alamatnya. Lah, lalu dia harus menambahkan sebuah header authorization. Ya, menekan bearer sama token. Oke. Kalau nanti ini tokennya nanti dicek aman, nah nanti responnya seperti ini. Nah, ketika token sesuai nanti akan muncul seperti ini. Kalau gagal, kemungkinan bisa jadi kayak gini, token sudah kadaluarsa, token tidak valid, akses ditolak, token tidak ditemukan. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau token tidak ditemukan seperti ini, kamu ketika request nggak membawa ini, ya otomatis apa? Token tidak ditemukan gitu. Nah, membawa token, tapi usernya itu ketika ini dicek bahwa token ini milik siapa, itu nggak ditemukan. Nah, kemungkinan nanti user tidak ditemukan gitu. Dan lain sebagainya. Itu dokumentasi tentang out. Nah, sekarang tentang book. Nah, berhubung book ini ada di dalamnya admin panel, jadi wajib semua menggunakan yang namanya authorization ya. Ini kebetulan saya lupa, ini belum memasukkan authorizationnya ya. Oke, ini saya langsung ubah ya biar langsung. Ini saya copy, kita masuk ke book. Nah, ini kita langsung edit ya, ke kode. Bisa nggak langsung diedit? Oh iya sih. Oke, sebentar. Kayaknya saya harus masuk ke sini. Bentar ya. Mumpung iling nih, mumpung ingat. Jadi kita langsung eksekusi. Nah, ini bisa ini nanti. Nah kan. Nah, ntar ya. Kita update dulu datanya. Kelupaan nih. Nah, oke, mantap. Oke. Nah, sudah tampil ya. Nah, ini nanti booknya bisa melakukan mengambil data, menampilkan buku ini ya. Ini endpointnya dengan method get. Nah, wajib menggunakan authorization. Ini tampilnya nanti seperti ini, berbentuk array karena datanya banyak ya kan ini. Lalu ketika nanti gagal seperti ini ya, 500 ini dulunya. Kalau sudah ini nanti menambahkan buku ya, post ini URL-nya, terus ini sudah sesuai saya info di sini ya. Kalau is required berarti wajib diisi, opsional berarti enggak apa-apa. Tapi kalau enggak diisi, jika tidak di request, tidak di permintaan, maka default value-nya akan 0. Berarti is complete-nya nanti 0 nilainya. Kalau misal diisi 1 juga boleh langsung. Respon body sukses 200. Nah, bentuknya nanti kayak gini kalau sukses. Mantap ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau request-nya di sini enggak diisi semua, misal nanti bentuknya kayak gini. Misal kalau title tok sing gak dikirim gitu ya, maka munculnya ini gitu. Respon body kalau error gini ya, file itu tidak hanya diperbolehkan ini, hanya JPG gitu ya. Oke, kalau ukurannya terlalu besar maksimal 2 MB ya, di sini kita kasih logika di situ, konsep bahwa 2 MB maksimalnya. Kalau lebih dari itu kita nggak bisa menerima karena nanti space kita nanti kekuras banyak nanti ya. Nah, nanti bisa di detail juga bukunya. Nah, kayak gini.
Terus ini ketika error bukunya dicari kok malah nggak ketemu, nah kemungkinan ini dan lain sebagainya ya. Nah ini ubah buku, ini membaca buku, ini merubah ya, merubah status bukunya yang tadinya is complete 0 menjadi is complete 1, atau yang tadinya is complete 1 menjadi is complete 0. Tuh. Oke, ini merubah file. Nah nanti kalau proses merubah datanya gitu ya, itu kita buatkan dua endpoint, yaitu merubah data ini di bagian sini, mana tadi, nah di bagian ini. Untuk filenya gimana? Untuk filenya kita buatkan baru lagi endpointnya biar nggak ribet gitu ya. Ini saya sengaja model seperti ini. Nah, Pak, misalnya kalau dijadikan satu bisa cuma ya itu tadi ribet ya. Makanya saya alihkan menjadi seperti ini gitu. Mantap ya. Nah untuk hapus data seperti ini ya apa URL-nya. Nah ini nanti silahkan kalian isi dengan nilai dari book ID-nya. Oke, kita lanjut ke dengan URL seperti ini, kan nggak usah bingung deh. Nah, lokasi proyek lain kan ada di htdocs ya, terus di dalamnya wajib menggunakan SMKTI. Kalau belum ada ya silahkan dibuat foldernya, terus baru bikin REST API book save level 2 bla 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 gitu ya, API out registrasi. Ini penjelasannya. SMKTI itu folder, kalau REST API ini merupakan folder proyek kalian ya. Terus untuk API out registrasi ini adalah path kita yang ada di REST API yang sudah kita buat nanti gitu. Paham ya di sini? Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita nanti konsep pembuatan struktur REST API OOP. Nah, kayak gini Rek. Jadi nanti akan saya buatkan video lagi tentang penjelasan tentang itu jalannya URL ini ketika di request oleh pengguna melalui browser atau Postman. Nanti kita buatkan video baru ya. Nah, untuk kali ini seperti ini bentuknya, konsepnya seperti ini Rek. Ini ibaratkan kita ada di browser Postman ya, browser atau Postman gitu ya. Terus di sini ada website gitu kan. Nah dari website ini itu nanti akan dikunjungi sama sisi ini kan, apa namanya, URL gitu ya, permintaan gitu kan, yang akan dikunjungi. Nah kalau dulu sebelum itu kita akan membahas dulu yang di sini ya, konsep perjalannya path URL pada PHP yang ada di proyek level 1. Itu kan kemarin kalau kita request ya, kalau kita request seperti ini, dan ini saya biar nggak bingung. Nah ini ya, jika kita request seperti ini, itu nanti dia akan mengarah ke bookget.php ya kan, dia nanti akan mengarah ke sini. Oh ya, jadi ini nanti kalau ini di request gitu kan, ini adalah proyeknya. Misal kalau ini proyeknya yang ini misal ya, ini ketika di request maka dia datanya filenya tidak akan ditemukan karena dia akan mencari sebuah folder di dalamnya ini, lalu bookget.php, nggak ada kan folder nggak ada kan folder API-nya di sini, maka dia nggak akan ditemukan. Tapi kalau ini dijalankan di proyek ini ya, bentuknya seperti ini, maka dia akan ditemukan karena di sini ada terdapat folder API dan juga bookget.php gitu. Oke, misal yang lainnya coba. Sekarang yang ini gantian. Jika ini di request gitu kan, bookstriput.php, maka akan menampilkan datanya. Karena apa? Karena di dalam REST API book save level 1 terdapat file namanya bookput.php. Nah ini kan ya, ada datanya, filenya ada gitu, maka dia akan menampilkan responnya. Nah
Ini konsep yang pertama. Nah, untuk konsep yang kedua berbeda lagi. Kalau konsep pertama kan setiap URL itu nanti akan mencari sebuah file sesuai dengan ini, bookput.php, cari filenya di mana gitu. Nah, untuk yang konsep OOP ini itu berbeda. Berbedanya di sini. Misal ini website ya kan. Ketika website dikunjungi ya dengan URL ini, API auto registrasi. Nah, ini kan kebetulan URL-nya tidak ada yang namanya file.php gitu kan. Nggak ada kan. Jadi ini konsepnya nanti ketika ini di request, maka kita butuh bantuan yang namanya HT access, digunakan untuk melakukan pengalihan. Jadi setiap request apapun dia akan dieksekusi oleh HT access terlebih dahulu. Nah, di dalam HT access ini akan dialihkan ke file index.php. Jadi setiap request apapun gitu ya akan diterima oleh HT access, lalu HT access dialihkan atau dilemparkan datanya ke index.php. Nah, jadi setiap website REST API ini dijalankan pasti akan menjalankan index.php. Wajib itu ya, harus seperti itu. Nah, barulah di index.php ini akan membuat yang namanya routes. Nah, daftar dari endpoint yang sudah dibuat. Nah, atau list endpoint yang sudah dibuat ditaruh di sini. Sudah ditaruh di sini. Nah, barulah kalau ini sudah diisi dengan list endpointnya, maka misal auth registrasi ini kan nanti akan mencari routes di bagian ini, mana API auth registrasi ada nggak. Kalau ada, maka akan direspon. Nah, ini nanti bisa langsung dikoneksikan dengan database, langsung dikoneksikan dengan controller atau juga model. Itu bisa nanti. Nah, konsep proyek level 2 ini itu nanti akan seperti itu. Nah, lebih jelasnya lagi akan kita buatkan video secara terpisah, cara mengetahui proses dari pet URL pada PHP itu gimana berjalannya gitu. Oke, tak usah lama-lama, kita langsung proses bikin proyeknya. Oke, silahkan kalian buka ya, buka htdocs-nya, lalu bikin folder smkti. Kalau sudah ada tinggal masuk. Nah, di dalamnya sini silahkan kalian bikin folder baru namanya REST API, kecil semua ya, REST API book self strip level 2 seperti ini ya. Kalau sudah, silahkan kalian buka di Visual Code, misal kode. Oke, kita buka dulu, open folder ya, open folder, terus cari di www.htdocs, lalu smkti REST API mana. Nah, ini open, beres. Nah, ini masih kosong semua ya. Oke, langsung kita buat sesuai dengan arahan mana ini. Oke, ini ya, kita langsung mengarah ke menyiapkan proyek. Nah, ini pembuatan proyek baru. Nah, oke, ini tadi sudah, saya juga sudah melakukan new open folder baru. Nah, ini adalah strukturnya ya. Oke, nah ini dia, kita disuruh bikin folder API config docs model uploads.htaccess sama ini. Oke, kita buat ya, kita langsung masuk ke sini, kita bikin file baru aja ya, index.php, terus apa lagi tadi, .htaccess sama readme.md. Habis itu bikin folder API kita close dulu di sini, config gitu kan, close dulu di sini ya, klik, terus baru di sini model, terus apa lagi, uploads. Nah, untuk API ini sesuai dengan penjelasan di sini,
Untuk folder API digunakan tempat untuk menyimpan file OOP ya, jadi OOP nya nanti akan ditaruh di sini. Untuk folder config ini di tempat dimana kita menyimpan file yang berkaitan dengan library dari luar gitu ya, koneksi database dan lain-lain. Intinya dibuat menyimpan kode yang bakal digunakan di dalam proyek ini. Jadi misal kalian kalau punya kode function itu bisa kalian taruh di config seperti ini ya. Terus folder model tempat dimana kita menyimpan file yang berkaitan dengan tabel yang ada di database. Nah nanti ini sama halnya seperti berkomunikasi dengan itu ya, database ya, bukan berkomunikasi ya, lebih tepatnya mengambil data di database itu nanti ditaruh di model gitu. Terus ada folder docs. Nah docs ini tempat untuk menyimpan dokumentasi dari REST API yang akan kita buat. Nah, untuk folder upload tempat penyimpanan file image dan PDF. Untuk indeks ini kita buat agar dia dibaca di setiap waktu ketika ada request apapun. Nah untuk HT access ini buat pengalihan ya HTTP requestnya. Untuk file readme digunakan untuk menuliskan keterangan tentang proyek yang kita buat. Nah nanti silahkan kalian isi sendiri boleh. Oke, sementara ini kita biarkan kosong dulu ya. Ini kalian baca nanti, silahkan dibiarkan kosong. Nah selanjutnya kita disuruh bikin roots.php di foldernya API. Oke, kita buat di sini, kita bikin file ya, bukan folder, file roots.php. Nah kita buat di sini. Nah ini juga biarkan kosong dulu. Setelah itu biarkan kosong terlebih dahulu agar bisa tercapai. Nah ini agar bisa tercapai kita butuh sebuah kelas untuk menangani roots ini. Sekarang kalian buka. Jadi agar framework Laravel ini sama persis dengan punya kita, itu kita harus buat ini dulu di config ya. Di config kita bikin root. Nah ini yang paling penting di sini. Akan saya jelaskan di video selanjutnya nanti ya. Ini kita copy yang tebal ya, yang kode tebal silahkan di copy. Guys, silahkan di copy. Jadi kita letakkan di sini. Kalau belum rapi silahkan kalian Ctrl KF. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa ya berarti dirapikan secara manual. Oke, ntar aja ya. Ini ada kode selanjutnya soalnya. Thread. Nah ini kita lanjut yang kode tebal. Lanjut. Oke, kita copy. Nah, kok gak mau sih? Ntar kita ini kita install dulu. Mantap. Nah udah rapi kan? Ya harus install extension dulu. Oke, sudah rapi. Dirapikan secara sistem ya ini. Ini saya buat agak di samping sini. Ini juga. Ya ini juga sama. Oke, sudah rapi. Nah ini bentuknya. Bentar, ini harusnya soft web ini. Kita atur dulu ya, soft web. Kok gak iku ya? Oke, sudah ya. Gak apa skinnya.
Terus kita langsung baca lagi tutorialnya. Oke, kita lanjutkan ke roots sekarang. Nah, buka file roots.php yang sudah kita buat tadi, isikan kode berikut ini. Oke, teks yang tebal ya yang di copy. Kita pergi ke roots, kita paste. Ini kita rapikan langsung secara otomatis. Nah, seperti ini. Untuk base URL silahkan sesuaikan ya, nama proyeknya seperti ini. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke penjelasannya. Untuk require one sama use ini, kalau require one untuk melakukan load file yang sudah kita buat tadi ya, root.php tadi ya, yang ini yang berpengaruh di sama persis kayak Laravel untuk rootsnya. Nah, untuk use digunakan untuk memakai sebuah kelas. Jadi dalamnya root.php ini ada nama kelas yang namanya root. Nah, itu kita use dulu sebelum kita pakai. Nah, root.php root post ini merupakan cara untuk memanggil sebuah metode yang ada di kelas gitu kan. Nah, ini apa maksudnya? Ini merupakan proses pembuatan list endpoint yang alamat URL-nya API registrasi gitu. Oke, nah sudah ya, ini masih belum bisa jalan. Oke, masih belum bisa jalan. Kita lanjut ke buka file index.php lalu isikan kode berikut. Oke, langsung kita copy right. Nah, ini kayaknya tadi kan konsep di awal indeks ini bakalan dibaca setiap waktu kan. Makanya di sini harus kita tambahkan load data tentang file roots yang sudah kita buat. Nah, ini buat untuk apa? Penamaan list endpointnya di sini. Ini contoh ini yang sudah kita buat hanya satu endpoint ya. Oke, ini sudah kita load. Terus kita, nah sekarang kita ini memasukkan kode htaccess. Nah, ini yang berpengaruh agar kode kita itu diarahkan terus ke index.php. Nah, ini nggak perlu kalian bingungkan ya, silahkan tinggal copy saja. Terus habis itu untuk melakukan pengalihan URL ke file index. Maksud dari pengalihan ini yaitu semua alamat URL yang di request akan diarahkan ke file index. Oke, jadi semua request apapun akan diarahkan ke index.php gitu. Sip. Nah, ini yang langkah ke-6, pengetesan lewat Postman. Oke, sekarang kita tes ya lewat Postman. Silakan kalian buka Postman-nya. Ini sementara saya hapus dulu biar kita mulai dari awal ya kan. Oke, silakan kalian buka Postman-nya, kalau belum ada silakan diinstal ya. Terus habis itu kita lakukan namanya klik tambah di sini, blank collection. Habis itu silahkan kalian ubah namanya menjadi REST API bookshelf level 2. Nah, beres ya, dia ada di sini. Terus kita buat request baru rek, sesuai dengan arahannya. Ini sudah. Oh, belum request baru. Kita disuruh bikin environment terlebih dahulu di sini. Bikin environment, kita ubah menjadi bookshelf level 2. Nah, kalau sudah, kita disuruh ngapain lagi nih? Sudah. Terus, nah ini. Setelah itu kita disuruh isi ini URL nilainya seperti ini. Oke, kita isi nilai variabelnya URL. Initial nilainya http localhost terus apa ya? smkti terus REST API bookshelf level 2. Gini ya. Dah, seperti ini. Nah, ini kita taruh juga di sini. Oke, mantap. Sudah. Tinggal kita lanjut. Oke, sekarang kita coba buat request baru di Postman. Nah, ini baru bukan bikin. Oke.
Oke, nah ini bikin request baru namanya out registrasi. Oke, kita buat ini ya, out registrasi. Ini metodenya post. Nah, ini kita panggil variabelnya tadi, Rek. Nah, sebelum kita memanggil ini diubah dulu environmentnya. Seret-seret terus URL. Nah, kan hijau kan? Nah, ini hijau berarti tandanya kita bisa menemukan variabelnya. Kita tambahkan API registrasi. Coba jalankan, ceret. Nah, berhasil langsung kan ya? Coba ini saya salahkan ya. URL-nya. Kira-kira munculnya gimana? Nah, not found. Oke, mantap. Wes kena iki berarti wisan. Oke. Jadi untuk kali ini video kita sampai di pembuatan struktur SAP dulu ya. Nanti video selanjutnya kita akan praktikum selanjutnya akan membuat sebuah koneksi dan juga proses out registrasi, login dan current. Oke. Terima kasih.